apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang buruh bangunan di kota Palembang kembali ditangkap oleh pihak kepolisian karena mencuri kendaraan bermotor. Bahkan ia sudah 3 kali keluar masuk penjara. Vaksin booster di Kabupaten Ogan Komering Ulu kembali menipis. Meski sudah mendapat stok tambahan, petugas puskesmas batasi peserta vaksin. Sri Devi, seorang kontestan yang berasal dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, berhasil menjadi juara ajang dangdut bergengsi Dangdut Akademi kelima. Informasi pertama, sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pencuri kendaraan bermotor yang merupakan seorang buruh bangunan di kota Palembang kembali ditangkap oleh pihak kepolisian. Modus pelaku mencuri sepeda motor yang terparkir di parkiran minimarket yang tanpa dilengkapi kunci pengamanan. Vijay, pria berusia 26 tahun, warga kota Palembang ini rasanya tak bosan untuk tinggal di balik jeruji penjara. Ia kembali beraksi mencuri motor milik salah satu warga di kawasan Lorong Sukarami, Kecamatan Kalidoni, Palembang pada bulan November lalu. Untuk melancarkan aksi pencuriannya, ia ditemani rekan yang berbeda-beda. Bermodalkan kunci letter T, ia berhasil membawa kabur motor milik korban yang terparkir dengan merusak kunci kontak motor dengan hanya hitungan detik. Vijay selalu mentargetkan sepeda motor yang terparkir di tempat umum seperti di parkiran minimarket yang tanpa dilengkapi kunci pengaman. Pelaku atas nama Vijay, umur 26 tahun. Ini merupakan residivis ya, residivis curanmor juga. Kemudian kronologinya pada saat ada pelapor melaporkan nama Triwulandari melaporkan curanmor, langsung ditindaklanjuti oleh tim Opsional Reskrim Polsek Kalidoni melakukan pengejaran, alhamdulillah dapat tersangkanya. Sebelumnya Vijay, seorang residivis, sudah 3 kali masuk penjara dan terakhir bebas dari penjara tahun 2021 lalu berperan menjualkan motor hasil curian. Sedangkan uang dari hasil curian untuk kebutuhan anak dan istri di kampung halamannya. Dijual berapa deh hasil petikan? 3 juta, Pak. 3 juta. Terus bagi berapa sama temannya? Ya, bagi tergantung dengan temannya, Pak. Ini bagi 4, Pak. Bagi 4 ya? Peran kita apa? Banyak kan? Jual ini, Pak. Peran kakak? Hasilnya untuk apa? Ya, hasilnya untuk ngirim anak istri di dusun, Pak. Enggak nyambung. Ngirim apa? Ngirim anak istri di dusun, Pak. Di mana isi anak itu? Di Sekayu. Sekayu. Di sini kerja apa? Bangunan, Pak. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Tersangka kini kembali menjalani proses hukum dan ditahan di Mapolsek Kalidoni, Palembang. Dijerat dengan pasal 363 KUHP dan ancaman pidana 7 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari kota Palembang. 2 komplotan pencuri sepeda motor yang kerap beraksi di kota Palembang diringkus polisi. Dalam aksinya, para pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di rumah-rumah warga. Duduk. Dandi alias Sonen tak berkutik saat diringkus polisi dari unit Reskrim Polsek Pelaju di rumahnya, kawasan Pelaju, kota Palembang. Ia sedang beristirahat di kamarnya, sempat terkejut melihat kehadiran polisi. Meski demikian, tanpa melakukan perlawanan, pemuda berusia 23 tahun ini tangannya diborgol oleh polisi. Polisi menyita beberapa barang bukti di rumah tersangka seperti sepeda motor, kunci letter T, dan senjata tajam. Tertangkapnya tersangka setelah polisi mendapatkan informasi dari rekannya Yandri alias Andre yang lebih dahulu ditangkap polisi. Keduanya merupakan komplotan pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga kota Palembang. Bahkan dalam sekali beraksi, komplotan ini dapat menggasak 2 unit sepeda motor. 2 orang pelaku curanmor yang indikasinya dengan cara membongkar pagar rumah warga pada jam 3 subuh. Jadi mendapatkan 2 motor hasil curiannya dalam satu TKP.
Berdasarkan catatan polisi, komplotan ini sedikitnya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 5 kali di wilayah Kota Palembang. Hampir sebagian barang curiannya dijual kepada seorang penadah di Desa Pampangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan harga murah. Sementara atas perbuatan kedua tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun kurungan penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jalan ambles yang berada di Desa Simpang Sender Utara, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai diperbaiki. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan dana sebesar 22 miliar rupiah untuk perbaikan jalan tersebut. Jalan provinsi yang ambles di Desa Simpang Sender Utara, Kecamatan Buai Pematang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan mulai diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumatera Selatan. Sejumlah material pun telah didatangkan untuk menimbun beberapa bagian jalan yang ambles. Namun sayangnya perbaikan jalan ini terkendala cuaca. Hujan yang masih terus mengguyur terpaksa menghentikan pekerjaan. Amblesnya jalan yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Provinsi Lampung ini sempat disesalkan warga setempat. Jalan ini baru saja dilakukan perbaikan oleh pemerintah Sumatera Selatan pada Agustus 2021 lalu dengan menghabiskan dana 11,7 miliar rupiah. Yang longsor ini kan telah dianggarkan yang cukup lumayan untuk perbaikan ya. Yang dengan kapannya 11 miliar. Itu tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2022 ini, Pak. 2021-2022. Oh, anggaran yang 11 miliar ya? Iya, anggaran 11 miliar. Nah, tapi tetap saja masih hari ini kondisinya. Ya lihat sendiri itu. Oh, masih saja longsor, nggak tahu bagaimana ini tindakan pemerintah ini. Apakah ini sudah benar dengan melakukan itu kan? Jadi harapan kita sendiri apa, Pak? Ya kita harapan ya secepatnya lah jalan ini diperbaiki kan, karena ini sudah memakan jalan setengah jalan aspal ini, bahkan hampir putus. Pernah ada kejadian nggak yang kecelakaan gitu? Pernah itu sampai luka-luka lah. Masuk ke itu dalam longsor itu? Kalau masuk ke dalam longsor belum pernah, cuman karena jalan sempit jadi tumburan. Oh, tumburan. Ya, tumburan motor dengan motor. Oh, tapi nggak seberapa gitu, cuma luka-luka lecet-lecet gitu ya? Luka-luka dengan kendaraan yang rusak. Pihak keamanan perusahaan membantah kalau jalan yang ambles kali ini sama dengan yang dilakukan perbaikan sebelumnya. Tolong untuk pemerintah Sumatera Selatan ini diperhatikan ini. Sejauh ini yang Bapak ketahui, Pak? Bapak warga sini, Pak? Iya, Sudah berapa lama ini, Pak, kejadian ini, Pak? hampir setengah tahun ini. Berarti tidak ada ini, Pak, sama sekali perhatian gitu, Pak ya? Belum. Ini belum pernah diperbaiki atau pernah diperbaiki, Kak? Pernah, cuman nggak tahu perbaiki apa kemarin, masih main-mainin lah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri menggelontorkan dana sebesar 22 miliar rupiah untuk perbaikan jalan yang ambles. Perbaikan jalan menggunakan dana anggaran APBD tahun 2023 mendatang. Jadi disampaikan bahwa di ruas Simpang Sender terjadi longsoran baru. Sekarang Dinas PU Bina Marga Provinsi sedang melakukan pelebaran, tanggap darurat melakukan pelebaran di sisi kanan jalan dengan menggunakan agregat, kelas agregat, agar lalu lintas kendaraan ke Muara II ke Simpang Sender atau Kanal bisa berjalan. Saat ini penanganan untuk terus, kemudian kami melakukan papan peringatan, terus kemungkinan akan dilihat ini kan dengan lipatan daily. Sedangkan untuk penanganan longsoran tahun 2023 telah dianggarkan untuk melanjutkan yang dari 2021 kemarin. Itu rencananya bagaimana tuh, Pak, untuk 2023 nanti, Pak? Sudah dianggarkan dan kami akan dipersiapkan untuk dilelangkan.
Enggak, itu akan buat jembatan atau untuk perbaikan jalannya itu bagaimana tuh Pak? Yang 2023. Jadi ditimbun. Sementara ini berdasarkan hasil konsultan perhitungan telah yang paling memungkinkan itu ditimbun per layer sepanjang 45 meter Ke bawah ya? ke bawah. Jadi rencananya ketika itu sudah selesai, jalan ini di titik ini dilakukan pelebaran. Jadi itu. Untuk besaran anggarannya sendiri Pak berapa tuh Pak? 2023 22 miliar. 22 miliar. Itu memang bakal dilaksanakan benar Pak ya 2023 itu Pak ya? Amblesnya jalan yang berada di Desa Simpang Sender Utara ini disebabkan karena gusuran air hujan saat mengguyur wilayah ini pada November 2022 lalu. Kendaraan yang akan melintas jalan ini harus ekstra hati-hati, mengingat jalan ambles memakan separuh badan jalan dengan kedalaman setinggi 55 meter. Didi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.